Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 9 Madiun, Ibu Desus dan SSD yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta designasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak kita di Kementerian puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjaga karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bersama dalam kegiatan yang sangat baik ini. Kedua, selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mari kita dengarkan dan kita ikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Sri Rahayu Dwi Utari, yang akan menyampaikan materi. Mari kita sambut Bu Sri Rahayu Dwi Utari SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Madiun, yang kami hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 9 Madiun. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, limpahan sehat sehingga masih bisa melaksanakan tugas kita pada hari ini. Yang kedua, salam serta selawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri undangan saya untuk melaksanakan kegiatan desiminasi pada modul 14 sebagai calon guru penggerak. Kami mendapatkan tugas untuk desiminasi tentang budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, nanti kita akan di sini, mohon maaf saya bukan menggurui ataupun dipandang lebih, bukan, tetapi kita di sini hanya sharing. Kebetulan saya sudah mendapatkan beberapa materi dari pendidikan guru penggerak. Nah, inilah kesempatan bagi saya untuk sedikit sharing apa yang telah saya dapatkan pada modul-modul yang telah saya pelajari. Sampai tahap ini kami telah mempelajari sampai tahap modul 14 yaitu budaya positif, dan pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak dapat tugas untuk desiminasi pada rekan-rekan sejawat tentang apa yang sudah saya pahami tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, akan kami terangkan beberapa hal. Yang pertama tentang tujuan pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau hanya bisa membangun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidupnya, dan tumbuh kekuatan yang baik. Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang pendidik itu adalah seorang petani yang menyemai benih. Jadi di sini nanti kita akan menyemai benih, kemudian benih itu akan berkembang sesuai dengan apa yang kita tanam. Kemudian sebagai petani kita tugasnya adalah merawat agar benih yang kita tanam itu tentunya bisa berbuah dengan baik, bisa menghasilkan yang baik. Itu adalah ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi sudah tidak zamannya lagi kita sebagai guru
dalam kelas mendidik itu menggunakan kalau dulu kita sebagai penceramah ya, atau pembelajaran berpusat pada guru, tetapi sekarang sudah tidak. Kita memusatkan pembelajaran pada murid, student center. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Akan kita terapkan. Kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu ingat bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini tujuan kita adalah membentuk siswa menuju karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Nah, di dalam kesempatan kali ini konsep yang akan saya sampaikan tentang budaya positif yang pertama nanti adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, yaitu posisi kontrol guru. Nanti kita akan belajar tentang itu. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam desiminasi kali ini. Yang pertama kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Tentunya setiap sekolah itu mempunyai yang disebut dengan visi. J. Hafal visi kita Bapak Ibu. Hafal visi kita. Coba sebutnya insan yang mandiri, kreatif, kompetitif, berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, berdasarkan otak dan karakter. Iya, terima kasih Bapak Ibu hafal semuanya. Tentunya untuk mencapai sebuah misi tersebut kita punya paradigma dalam pembelajaran kita. Paradigma yang ada yaitu dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Tentunya kita berharap bahwa anak didik yang datang ke sekolah itu dengan suasana yang nyaman dulu. Karena bagi mereka sekolah itu adalah rumah kedua. Jadi kita harus bisa berpihak sebagai pengganti orang tuanya di rumah. Seperti itu ya. Jadi kita berikan kenyamanan, mereka merasa senang belajar, senang untuk datang ke sekolah. Seperti itu. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen di sini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, benar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Nah, tujuan-tujuan di dalam profil pelajar Pancasila ini dalam visi kita tadi kan sudah tercermin. Sudah ada beberapa yang masuk di dalamnya. Tentunya ada beberapa usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk menuju ke profil pelajar Pancasila ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada tadi penerapan disiplin positif untuk menuju profil pelajar Pancasila. Maka kita harus menerapkan disiplin positif. Pengertian disiplin positif lainnya dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita mendengar kata disiplin, kadang-kadang kan indikasinya oleh orang mati disiplin aku sedikit. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian paradigma yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan memacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan menjadi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Baik Bapak Ibu, sekarang saya bertanya, ketika ada peraturan kita harus menggunakan
menggunakan helm ketika di jalan. Itu berupa peraturan ya. Kira-kira kita taat karena apa Bapak Ibu? Takut sanksi, bukan demi keselamatan. Ya. Oke, yang pertama tentunya karena itu sebuah peraturan, jadi kita takut sanksi. Aku gak pakai helm, jangan-jangan nanti aku ketika lewat di jalan ada polisi masih teratap gitu ya. Karena apa? Kita melanggar disiplin. Kemudian yang kedua, ketika kita ada COVID kemarin, nah kita diharapkan untuk memakai masker. Kira-kira itu panjang memakai masker itu karena apa Bapak Ibu? Demi kesehatan ya. Atau karena memang himbauan itu tadi. Jadi kadang motivasi yang ada dalam diri kita itu adalah kita melakukan sesuatu karena takut ada hukuman, takut ada ancaman seperti itu. Jadi kadang bukan timbul dari diri sendiri. Nanti kita akan mengenal motivasi yang intrinsik dan motivasi yang ekstrinsik. Ya. Baik, Bapak Ibu, yang saya bacakan di dalam pertama tadi dalam budaya kita itu tadi bahwa seseorang itu melakukan sesuatu karena takut mendapat hukuman. Itu adalah motivasi dari faktor ekstrinsik, ya, bukan dari diri. Jadi karena aku kalau nggak pakai helm nanti aku ditilang. Kalau aku misalnya datang terlambat ke sekolah nanti aku takut dihukum sama Pak Denny sama Bu Denny. Itu kalau diterapkan di sekolah seperti itu. Jadi mereka bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena ada sesuatu hukuman. Ya. Yang paling baik Bapak Ibu, disiplin positif itu yang ketiga ini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Jadi motivasi melakukan sesuatu itu karena datang dari dirinya sendiri. Karena dia pengen melakukan itu karena menumbuhkan kesadaran tadi. Ini yang disebut dengan faktor intrinsik. Ya. Jadi kalau yang pertama dan kedua tadi disebut motivasi ekstrinsik karena ada sesuatu. Karena yang ketiga ini adalah sesuatu yang sudah tumbuh. Jadi sudah membudaya. Semisal anak-anak itu datang ke sekolah tidak terlambat. Ya, dia karena sadar kalau aku terlambat nanti kalau aku tidak datang terlambat berarti aku bisa santai dulu, bisa istirahat dulu, aku bisa melakukan sesuatu dulu di sekolah. Bukan karena nanti aku takut mendapat hukuman. Itu ya Bapak Ibu ya, disiplin positif. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, di sini disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tadi yang dikatakan timbul kesadaran dari diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tentunya kita menanamkan profil pelajar Pancasila itu pada anak-anak. Dengan demikian, kalau sudah membudaya seperti yang pertama, beriman dan bertakwa, mereka tanpa diperintah ketika sholat zuhur berjamaah, begitu bel istirahat berbunyi, tanpa Bapak Ibu harus muter-muter dulu, mereka sudah sadar, oh ini kegiatan saya untuk sholat zuhur. Jadi sudah merupakan suatu budaya seperti itu, tanpa diperintah Bapak Ibu harus muter ke kelas, itu namanya ada sesuatu yang sudah disiplin anak-anak sudah nampak di sini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mengapa kita bicarakan tentang disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita mengenal ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan psikologis setiap manusia. Kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan pangan, ya. Itu. Kemudian kehidupan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, nanti akan berhubungan dengan tindakan anak-anak Bapak Ibu. Kenapa saya bicarakan tentang kebutuhan dasar dulu? Jadi manusia itu kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu
yang menarik perhatian orang. Untuk aku pulang gini, aku misalnya tadi aku belum sarapan dari rumah, maka aku gimana ya caranya biar diperhatikan orang, biar ada bapak ibu guru yang berikan saya sarapan. Misalnya demikian. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu membutuhkan rasa kasih sayang dan membutuhkan juga diterima di lingkungan di mana mereka berada. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini Bapak Ibu terkait dengan bahwa kadang di kelas itu ada beberapa anak yang memiliki suatu power tertentu, jadi dia mungkin bisa dikatakan menguasai kelas tersebut, tapi dalam penguasaan yang positif. Kemudian kebebasan. Setiap manusia itu membutuhkan kebebasan, tidak terkekang, ya. Mereka bebas melakukan sesuatu. Kalau untuk murid kita memberikan kebebasan, tetapi masih dalam batas-batas kewajaran, masih kita kontrol. Kebebasannya menuju ke arah yang positif. Yang berikutnya adalah kesenangan. Setiap anak didik dan semua orang membutuhkan kesenangan dalam dirinya. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia. Apa tuh motivasinya? Hingga kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi bisa terpenuhi. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, untuk sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi yang saya katakan seperti tadi, ya. Di sini murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, nanti akan saya beri contoh kasus Bapak Ibu dari kasus yang ada ini. Nanti tolong Bapak Ibu renungkan kira-kira termasuk motivasi anak itu motivasi yang mana. Setelah ini. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang kita memberi pujian pada anak-anak yang sukses dalam melakukan sesuatu. Pernah ya di kelas kata dia Bapak Ibu ya, misalnya dia dapat nilai yang baik, wah nilaimu bagus, lanjutkan. Kemudian ada juga yang mungkin memberikan penghargaan dengan reward, misalnya kalau kamu mendapat nilai 100 nanti saya kasih bintang 1, kumpulkan bintangnya, nanti akan saya gunakan untuk menambahkan nilai poin kalian seperti itu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Kemudian konsep disiplin itu sendiri Bapak Ibu dengan identitas yang gagal. Baik Bapak Ibu, kita kadang merasa bahwa dengan memberikan hukuman itu akan dengan memberi hukuman itu akan menjadikan beberapa hal atau mempengaruhi fisik seseorang. Semisal, ketika ada seorang anak itu terlambat datang upacara atau mungkin tidak memakai seragam lengkap ya, kita kan sering melakukan hukuman anak berdiri di depan barisan. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Iya apa enggak kira-kira? Kalau kita jadi siswanya, sesuatu hal yang menyakitkan, dia merasa tidak nyaman, dia merasa takut. Itu indikasinya adalah sesuatu yang berupa hukuman. Dan hal itu nanti akan membekas di hati anak. Kemudian yang kedua, penghargaan. Dengan penghargaan itu kira-kira apakah juga mendidik anak untuk disiplin? Ternyata tidak Bapak Ibu. Penghargaan pun juga termasuk sesuatu yang dikatakan sebagai konsep disiplin yang gagal. Karena apa? Anak itu akan melakukan disiplin hanya karena mendapat penghargaan. Jadi bukan dari tadi dirinya sendiri. Penghargaan ini ketidakefektifannya adalah tidak efektif, yaitu merusak hubungan atau sifat iri akan muncul. Misalnya, ibu ada seorang anak yang pandai selalu diberi bintang, maka akan menunjukkan rasa itu pada teman yang lain. Kok sekolah penghargaan kan bocah kuwi wae. Aku loh gak pernah. Jadi untuk memberi penghargaan ini itu sebenarnya juga bisa dianggap sebagai suatu disiplin yang gagal, bukan rasa disiplin yang gagal pada anak. Maksud kita adalah baik ya. Kalau tak beri penghargaan ini mungkin dia nanti akan sering rajin melakukan hal-hal yang baik. Tetapi menurut teori
teori yang sudah saya terima, justru penghargaan itu juga termasuk salah satu membentuk disiplin anak yang gagal. Karena dampaknya tidak efektif tadi, menimbulkan hubungan, merusak hubungan atau membuka rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Misalnya gini, ibu memberi tugas anak misalnya membuat misalnya dalam prakarya, membuat misalnya bunga dari kertas. Karena dia sudah buat itu, dia mendapat penghargaan. Kemudian dia tidak akan kreatif lagi. Aku kemarin buat udah dapat penghargaan, ngapain aku buat yang lain, seperti itu. Jadi ada beberapa hal dampak negatif dari kita memberi penghargaan. Bagaimana sebenarnya disiplin yang sukses itu, Bapak Ibu? Disiplin yang sukses yaitu suatu disiplin yang melakukan konsekuensi. Jadi ada konsekuensinya. Siswa melakukan kesalahan, maka konsekuensinya harus memperbaiki. Nah, ini beberapa itemnya adalah penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini saya beri contoh misal ini. Ketika ada seorang murid berjalan, tiba-tiba dia menumpahkan minuman temannya. Dia kan tidak sengaja menumpahkan. Nah, sebagai konsekuensinya apa, Bapak Ibu? Yang harus dilakukan murid yang menumpahkan tadi? Konsekuensinya, dia harus membersihkan. Jadi tanpa diperintahkan seperti itu, dia akan membersihkan. Kemudian mungkin mengganti minuman temannya, meminta maaf. Itu adalah konsekuensinya. Jadi sebagai seorang guru mungkin kita nanti hanya memanggil, apa yang kamu lakukan tadi, Nak? Saya menumpahkan. Oh, menumpahkan. Terus kamu harus bagaimana kalau sudah menumpahkan? Saya harus membersihkan, Bu. Saya harus bagaimana? Jadi ditanya secara perlahan-lahan, dia akan tahu konsekuensinya apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan nilai sukses yang lainnya adalah dengan restitusi. Nanti Bapak Ibu akan saya terangkan ada segitiga restitusi yang harus Bapak Ibu lakukan di kelas. Yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Seperti tadi, semisal temannya yang ditumpahkan minumnya marah-marah, ya. Kemudian karena temannya sudah melakukan konsekuensi tadi, mungkin akan terjadi suatu kedamaian, ya. Tidak terjadi perkelahian lagi. Jadi kita tanya secara perlahan, kita panggil dua-duanya. Nah, kita terapkan bukan hukuman. Kalau hukuman kan gini, ayo kamu merupakan menang, ganti minumannya, bersihkan. Dengan ada yang kasar, itu adalah sebuah hukuman, ya, teguran. Tapi kita panggil secara perlahan-lahan, kemudian kita tanya konsekuensimu apa kalau kamu melupakan minum temanmu. Itu Bapak Ibu yang dianggap sesuatu yang disiplin, menanamkan disiplin yang sukses pada anak. Kemudian Bapak Ibu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi sendiri adalah sebuah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen 2004. Jadi kita meminta murid itu untuk memperbaiki kesalahannya, dan setelah dia merasa, oh aku sudah konsekuensinya, aku sudah melaksanakan apa yang aku lakukan pada dia, maka dia pun akan kembali ke kelompoknya itu dengan rasa yang nyaman, tanpa beban lagi. Kemudian ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, yaitu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Di sini dikatakan dia tidak menebus kesalahan, tidak, tapi belajar dari kesalahan. Oh, aku tadi karena lariku terlalu tergesa-gesa, tidak perhatikan sekitar, makanya aku melupakan minuman temanku. Lain kali berarti aku harus berhati-hati. Seperti itu. Itu namanya dia belajar dari kesalahan, Bapak Ibu. Kemudian memperbaiki hubungan. Dengan tadi dia konsekuensinya membersihkan, kemudian meminta maaf, kan kembali hubungannya baik. Nah, berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Baik Bapak Ibu,
yang berhasil membujuk. Ini saya punya masalah, punya sesuatu. Kira-kira Bapak Ibu ketika ada teman ingin membuka genggaman Bapak Ibu, kira-kira boleh atau tidak? Tidak. Kira-kira nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini sih genggam kenceng. Kira-kira bagaimana? Ada yang mau membuka apa enggak? Ataukah tetap bertahan? Bertahan? Ya, Bu Dona bertahan. Bu Teki? Mau membuka apa enggak? Kuat berarti bertahan. Adakah yang mau membuka? Iya, Pak Dede. Kenapa alasannya membuka? Tangan yang menggenggam tadi. Kita tahu dan kita paham akan salah satu permasalahan yang sedang lihat dan membutuhkan masukan dari perempuan. Iya, jawabannya bagus sekali Bapak Ibu. Tergantung pada kita. Jadi sesuatu itu namanya adalah motivasi. Karena ada yang pintar membujuk, ayolah, silahkan share sama saya, mungkin saya bisa membantu permasalahan, akhirnya genggaman itu dia lepaskan. Tetapi ada juga yang tidak, aku tidak mau melepaskan genggaman ini, biar ini masalah yang sendiri. Itu tergantung pada motivasi diri kita kan Bapak Ibu. Nah, kita mau atau tidak, makanya kita kadang seperti itu ya, ada motivasi-motivasi yang mendasari kenapa kita mau melepaskan, kenapa tidak mau melepaskan. Bapak Ibu, ketika kita menemukan seorang anak, semisal di kelas ini dia tidak mengerjakan PR, menurut Bapak Ibu langsung dimarahi atau diberi nasihat atau langsung dihukum? Dinasihati. Yang lain? Cari jawab. Iya, yang benar adalah kita panggil, kita cari jawab. Anak melakukan suatu kesalahan melanggar disiplin itu karena didasari oleh 5 kebutuhan dasar hidup manusia tadi. Kenapa dia kok melakukan itu? Kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Mungkin karena dia lapar, ya. Mungkin juga karena di rumah ada masalah. Nah, jadi mungkin dia butuh rasa apa ya? Rasa dihormatinya tuh nggak ada di kelas. Jadi ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi dia melakukan hal-hal yang menuntut seseorang itu agar memperhatikan dia. Seperti itu. Jadi motivasinya itu ada dari dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan seperti itu? Baik Bapak Ibu, perbedaan ini tadi saya contohkan mengerjakan PR ya. Yang pertama kita memberikan hukuman. Ya. Di sini ya, memberikan hukuman di sini guru menghukum siswa tersebut. Semisalnya, ayo karena kamu tidak mengerjakan PR sekarang keluar, lari putar lapangan 10 kali. Itu adalah suatu hukuman. Ya. Kemudian dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Itu konsekuensi, jadi bukan hukuman. Oh kamu tidak mengerjakan ya. Setelah kita tahu penyebab kenapa dia tidak mengerjakan PR tadi. Baik, kalau begitu kamu sudah beri waktu untuk mengerjakan PR nanti waktu istirahat. Silahkan kamu kerjakan PR. Itu adalah suatu konsekuensi. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya yang mana yang dilanggar. Oh ya Bapak Ibu, kita kemarin sudah dapat pelajaran keyakinan kelas nih. Nanti tolong ini diterapkan ketika pertama kali tatap muka dengan peserta didik di kelas, buatlah suatu keyakinan kelas. Kemudian diketik, dipajang di kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar nanti ditanya, kamu kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana nak? Itu benar apa enggak? Terus bagaimana langkahmu? Jadi biarkan mereka menyelesaikan sendiri permasalahan. Itu adalah penyelesaian masalah menggunakan restitusi. Jadi tolong mari kita sedikit demi sedikit menghilangkan yang sifatnya hukuman. Mungkin kemarin-kemarin saya juga masih seperti itu, Bu Penny ya. Jadi kita bernada tinggi. Kamu udah mengerjakan PR ya? Sudah, sana keluar, kerjakan di luar. Itu sebenarnya juga merupakan hukuman Bapak Ibu. Saya juga baru sadar setelah menerima modul 1/4 ini tentang restitusi ya. Jadi kita diharapkan sedikit demi sedikit karena tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun, jadi menghindari kata-kata yang berkonotasi tinggi. Baik, itu tadi penyelesaiannya. Yang pertama hukuman, konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Bapak Ibu bisa milih dengan konsekuensi atau restitusi. Kalau restitusi itu menanyakan, kita sudah buat kesepakatan misalnya tidak boleh marah, datang tepat waktu,
misalnya menghargai teman. Nah, ketika dia tidak mengerjakan PR tadi, berarti dia tidak disiplin dalam apa? Mentaati misalnya peraturan kelas atau menghormati guru. Berarti dia tidak menghormati guru kan? Kita buat. Jadi kamu melanggar peraturan kelas yang mana? Keyakinan kelas yang nomor berapa? Kalau kamu sudah melanggar, kira-kira kamu mau bagaimana? Katanya. Jadi jangan kita kamu harus ini enggak boleh. Jadi semua biar keluar dari motivasi si anak tersebut. Baik Bapak Ibu, kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi bagi seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, tadi contoh saya tentang anak yang tidak mengerjakan PR. Kalau fungsi kita sebagai penghukum, tadi contohnya sana keluar kerjakan di luar, lari mengelilingi lapangan 10 kali, itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah dengan kata-kata ini contohnya, aduh nak, apa yang kamu lakukan hari ini nak, kalau kamu seperti itu terus nanti ibu dimarahi ibu kepala sekolah karena tidak berhasil mendidik kamu, jangan ulangi lagi ya nak. Itu adalah membuat rasa anak bersalah. Jadi seakan-akan ya Allah, gara-gara aku nanti Pak Denny dimarahi sama ibu kepala sekolah itu. Jadi membuat dia berpikir, oh ternyata kalau aku berbuat seperti ini dampaknya ada pada guru yang lain, dampaknya ada pada Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, nah kalau sebagai teman, anak kita panggil, kita bertatap-muka bersama, kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR nak? Oh di rumah ada masalah apa? Jadi akrab sebagai teman seperti itu ya. Jadi tidak ada kata-kata tinggi, nadanya rendah, menganggap murid itu adalah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini kita diminta memperlakukan murid itu hampir sama dengan sebagai teman. Tetapi kalau sebagai pemantau ini kata-katanya tegas, lebih tegas lagi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu biasanya kita melakukannya dengan menunjukkan kata-kata yang rendah juga, ya, adanya data. Jadi misalnya, kenapa kamu melakukan itu? Kemudian, apakah ada hal lain yang membuat kamu melakukan itu? Lain kali jangan dilakukan ya. Itu adalah sebagai manajer. Di sini hanya menanyakan hal-hal khusus saja. Ya. Di sini ada contohnya ya. Ini yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat. Ini contohnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Coba. Kalau sebagai penghukum bagaimana Bu Rini yang dilakukan kepada siswa sebagai penghukum? Ketika ada anak terlambat, anak tidak memakai atribut lengkap, kira-kira bagaimana Bu Rini melakukan itu? Sebagai penghukum, contoh sebagai penghukum. Ya, sudah lakukan. Menulis di buku pelanggaran, ya. Jadi nanti terkena poin. Iya, itu pun juga sebagai bentuk hukuman kan. Dia merasa seperti dihukum kan. Aku aja datang tidak pakai ikut upacara tidak pakai atribut lengkap. Tapi saya contohkan disuruh berdiri di depan, itu juga sebagai hukuman. Jadi nanti kita saling mengingatkan untuk yang akan datang, karena kita sudah kurikulum merdeka, untuk anak-anak yang tidak pakai atribut disuruh berdiri di depan itu adalah suatu hukuman, itu harus dilakukan. Jadi sudah tidak boleh lagi. Ya. Juga memberi poin itu mungkin nanti ada konsekuensinya boleh Bu ini, tapi ada konsekuensinya. Itu. Iya, orang tua. Iya. Poin-poin. Iya, itu adalah nanti ada konsekuensinya. Baik, kemudian pembuat rasa bersalah. Coba, Bu Nasri, membuat rasa bersalah seperti apa? Saya meniru seperti di perangkat. Iya, monggo kata-katanya ini. Ini tidak pakai atribut. Oh, enggak pakai. Nah, ketika baca. Anak-anak enggak pakai atribut, jadi anak harus disiplin. Saya sebagai guru
Ya, seperti itu ya Bu, nanti dipraktekkan. Terima kasih Bu Nasri. Jadi sebagai pembuat rasa bersalah seperti itu, hanya kita menunjukkan kalau kamu dari ibu dimarahin, gitu, ibu dinyatakan gagal, gitu ya. Itu adalah sebagai pembuat bersalah. Sekarang sebagai teman, coba Bu Tia sebagai teman. Ayolah yang tertib buat ibu bangga. Gara-gara melanggar itu mungkin ada masalah di rumah, bisa cerita dulu, kemudian apa dia sampai melanggar seperti itu. Supaya itu bisa bercerita secara nyaman Dengan kita sebagai orang tuanya, sebagai teman dan tadi sebagai teman. Contoh katanya, ayolah yang tertib, buatlah ibu bangga karena kamu sudah disiplin, taati apa yang dilakukan di sekolah. Kemudian sebagai pemantau di sini contohnya saya contohkan, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa, gitu ya. Sebagai pemantau itu menanyakan konsekuensi. Kamu sudah melanggar apa tadi? Tidak memakai atribut apa ketika upacara. Nah sekarang konsekuensinya apa? Biar kamu tidak melanggar lagi. Seperti itu. Kalau sebagai manajer, pertanyaan dilakukan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mengambil tindakan agar besok agar besok bisa memakai seragam lengkap lagi? Seperti itu sebagai manajer. Itu adalah contoh-contoh Bapak Ibu. Kita harus bisa menerapkan posisi kita sebagai seorang guru. Jadi sebagai kontrol yang mana ketika menyikapi pelanggaran disiplin anak-anak. Tentunya untuk penghukum ini sudah kita hilangkan ya. Kita cenderung pada membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Keyakinan kelas, kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Seperti tadi saya contohkan. Jadi tadi saya katakan bahwa kita cenderung mengatakan itu adalah keyakinan, suatu kesepakatan dibuat untuk kelas. Jadi mereka menyadari bahwa itu ada konsekuensinya ya, untuk mereka semuanya. Bukan berupa peraturan, ketika melanggar nanti mereka akan mendapat sanksi, bukan. Tapi sebagai suatu tadi motivasi yang datang dari diri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker seperti yang sudah saya terangkan tadi ya? Karena kita sadar bahwa kita pakai masker itu untuk keselamatan, bukan kok karena ada peraturan. Memakai helm juga gitu, sadar bahwa kita pakai helm itu karena untuk keselamatan diri kita, bukan karena peraturan. Ada tidak ada peraturan karena itu memang melindungi kepala, otomatis kita akan memakainya. Itu yang dimaksud dengan keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Nanti kalau keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak. Jadi anak diberi kebebasan dulu, nanti kasih post-it itu ya. Tuliskan kira-kira peraturan kelas yang kamu inginkan seperti apa, keyakinan kelas seperti apa yang kamu inginkan, suruh nempel semua. Setelah itu baru kita kelompokkan, oh misalnya ini sama dengan ini, kita ambil aja, tidak usah banyak-banyak, misalnya 10 keyakinan kelas. Nah nanti dibicarakan bersama. Dari semua anggota itu harus menempel semua Bapak Ibu. Jadi jangan kok dibatasi semua, enggak, semuanya ditempel di depan keyakinan kelas, baru kita pilih-pilih. Oh ini sama dengan ini sama dengan ini, kita ambil 10 kesepakatan bersama. Seperti itu ya. Berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif. Sekali lagi dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan dalam kalimat negatif, misalnya tidak boleh bermain HP di kelas. Hindari kata yang berkonotasi berkonotasi negatif, memakai kalimat tidak boleh. Jadi misalnya menggunakan HP di jam-jam pembelajaran misalnya. Jangan kasih tidak boleh menggunakan HP, misalnya tidak boleh datang terlambat, nggak boleh gitu. Jadi tidak boleh datang terlambat berarti kalimat positifnya apa?
Datang terlambat. datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Misalnya kemarin kita ke waktu berlatih membuat keyakinan kelas juga seperti itu. Jadi yang ada nada-nada negatifnya kita rubah ke kalimat-kalimat yang positif, itu intinya. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Tadi saya katakan semuanya harus menulis di post-it, ditempel, kemudian kita pilih 10 keyakinan yang akan kita terapkan di kelas. Itu nanti mohon diterapkan ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke segitiga restitusi. Ketika ada suatu masalah, maka dianjurkan Bapak Ibu guru menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini sebenarnya saya ada videonya ya, video ketika saya menangani seorang anak. Kemarin dia marah-marah di kelas karena pekerjaannya dicontek sama temannya. Nah, di sini nanti ada langkah-langkah menstabilkan identitas, itu bagian yang mana. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu kita menanyakan gimana kabarmu hari ini, apakah pagi ini kamu datang tidak terlambat, kemudian gimana ada masalah apa tadi, ibu mendengar bahwa kamu tadi marah-marah di kelas ya. Itu adalah dalam menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu marah-marah, ada masalah apa nak, dan nanti cerita. Tadi saya mencontek, Dino mencontek kerjaan saya, Bu. Saya kesel. Nah, itu masih dalam taraf menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Loh, kalau ada temanmu yang mencontek, kamu marah-marah. Kok kamu melakukan itu kenapa? Ditanya seperti itu, namanya baru validasi tindakan yang salah. Iya Bu, soalnya saya kesel. Masa dia tinggal nurun ngetek kerjaan saya, nggak mau berusaha sendiri. Nah, di sini mesti kita harus menstabilkan masalah. Oh, nggak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang itu kalau ibu jadi kamu, ibu juga akan berbuat seperti kamu. Asal perbuatannya tidak melampaui batas, masih dalam yang wajar. Ibu setuju kok dengan tindakan kamu seperti itu. Itu namanya adalah menstabilkan masalah. Kemudian menanyakan keyakinan, karena kita berbuat keyakinan kelas, maka iya nak, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar, misalnya demikian. Saya tidak menghormati teman Bu. Oh iya, kalau kamu tidak menghormati teman, berarti apa yang harus kamu lakukan? Saya akan minta maaf Bu. Saya akan dia akan dengan sendirinya bercerita, mencari solusi dari apa yang telah dia lakukan. Itu Bapak Ibu. Jadi di dalam modul 14 ini memang banyak sekali hal-hal baru yang saya pelajari ya, yang dulunya tidak saya terapkan di dalam kegiatan di kelas. Mudah-mudahan nanti dengan pencerahan-pencerahan ini bisa Bapak Ibu lakukan di kelas. Itu tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, itu adalah penjelasan saya tentang apa yang sudah saya dapatkan di modul 14 ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu, silahkan yang menanyakan apa. 1-2 pertanyaan, monggo Bu Ratna, silahkan. Atau Pak Denny, monggo. Mungkin tentang restitusi, motivasi atau disiplin, monggo silahkan. Mungkin menghadapi anak kelas atau keyakinan kelas, monggo silahkan. Budia buat pertanyaan 1 saja. Pak Denny 1, Budia 1. Itu ya Bapak Ibu ya, dalam kegiatan modul 14 ini memang ada beberapa hal baru yang mungkin nanti bisa sama-sama kita terapkan di kelas ya. Tentunya mungkin tentang restitusi, 5 kontrol kita sebagai seorang pendidik tadi, tidak sebagai penghukum, tapi bisa sebagai apa tadi ya, kesalahan tadi ya, kesalahan, kemudian sebagai apa tadi, pemantau, itu harus kita lakukan
akan membekas. Mungkin ada pertanyaan, Bu Neni, monggo. Iya, baik, terima kasih Bu Utari. Menarik sekali materi yang disampaikan Bu Utari pada pagi hari ini, yang kita jadi tahu apa sih yang masuk dalam budaya positif yang harus kita terapkan di dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Di antaranya tadi disiplin positif, kemudian ini saya kok agak bingung nih. Jadinya saya sebagai guru itu saya harus menerapkan posisi saya di mana. Apakah saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, 5 posisi tadi loh Bu Utari ya, sampai dengan manajer. Kira-kira yang paling tepat itu kalau kita sebagai guru itu kita ada di posisi yang mana? Iya, terima kasih sekali Bu Neni, pertanyaannya menarik sekali. Tadi dikatakan dari 5 posisi kontrol guru tadi, sebaiknya Bapak Ibu menghilangkan posisi sebagai penghukum. Ya. Yang paling baik sebenarnya memang sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Tetapi dari 5 itu membuat rasa bersalah boleh diterapkan di kelas juga. Kemudian sebagai pemantau boleh, sebagai teman boleh, manajer boleh. Tolong hilangkan yang satu sebagai penghukum. Ya, itu sudah kalau bisa tidak kita terapkan di kelas kita masing-masing. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Penny pertanyaannya. Marilah kita bersama-sama nanti setelah mendapat tambahan pencerahan ini mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas kita, jangan sampai sebagai penghukum. Karena penghukum itu akan membekas di hati anak. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan kalau kita sebagai penghukum. Sebaiknya kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dari pembuat rasa bersalah anak akan mencari sendiri ke sana. Oh, kalau saya berbuat ini berarti ada dampaknya seperti itu. Mereka akan berpikir dengan sendirinya. Baik, terima kasih Bu Penny. Mungkin ada yang lain lagi? Pak Septian mungkin? Iya, silakan Pak Septian. Untuk proses ini seefektif apa? Karena di dalam sebenarnya kelas belajar kita 13. Itu kan akhirnya ada semacam semacam pesan diri lah dengan apa dari untuk merdeka yang diterapkan secara minggu itu apakah nanti proses dari anak kelas 2 atau nanti ke kelas 3? Kalau kelas 3 prosesnya seperti apa proses untuk pesan diri ini? Iya, untuk penerapan disiplin positif ini ya maksudnya. Iya. Ini harus memang kita mulai dari awal, dari mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tetapi penekanannya dimulai dari kelas 7 dulu. Kalau sudah terbentuk, ya sebenarnya memang merata ya, tidak harus terkenal semua. Tetapi kalau memang bisa dimulai dari awal, maka seyogyanya kita lakukan mulai awal terlebih dahulu. Penekanan apa? Biar disiplin positif. Karena disiplin positif ini pun juga untuk menuju ke arah tercapainya visi kita, terutama mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kan biasa mengadakan kegiatan pembiasaan juga untuk pendidikan anak berdisiplin, misalnya kayak kegiatan kemarin ada istighosa, maka anak-anak yang mungkin ketika diberitakan tidak membawa alat sholat, kita panggil, tapi jangan kita beri hukuman. Seperti tadi kita bertindak sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai kesalahan tadi ya, seperti itu yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah nggak ada pertanyaan. Terima kasih sekali waktunya untuk hari ini. Dari saya mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Utari. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya, materi yang disampaikan Ibu Utari tadi. Kita jadi tahu apa sih sebenarnya budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Kita juga baru menyadari, oh ternyata selama ini cara kita memberikan menerapkan disiplin itu, ternyata walaupun itu menurut kita baik, kita memberikan penghargaan, ternyata masih salah ya. Jadi kita tahu apa yang harus dan yang benar yang harus kita lakukan kepada siswa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi disiminasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sri Rahayu Utari. Sangat bermanfaat sekali bagi kita, memberikan pencerahan pada kita semuanya. Saya selaku moderator pada pagi hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.
Jumpa lagi mungkin nanti Bu Tari ya di kegiatan yang lainnya ya, kegiatan berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.